Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break, dipersembahkan oleh Ya, selamat pagi pemirsa, kembali di Coffee Break hari ini mengawali minggu Anda maksud saya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sempat berbincang-bincang mengenai wakaf, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu atau harta yang kita punya misalnya, ataupun mungkin Anda mempunyai tanah, sebidang tanah yang bisa Anda wakafkan kepada seseorang, dan orang yang dipercayakan untuk mengelola wakaf namanya adalah nazir. Nah, di Coffee Break hari ini kita akan membahas mengenai strategi nazir dalam membangun kemitraan ekonomi kuat, pastinya hanya di Coffee Break. Ya, bagaimanakah seorang nazir itu memberikan atau mengelola strateginya supaya bisa membangun kemitraan ekonomi umat dalam rangka mengelola wakaf? Sudah bersama saya saat ini di sebelah sana sudah Dani Rastania dengan Bapak Holis Nafis, Wakil Sekretaris BWI, dan Bapak Tobib Al-Asyar, Kasih Pembinaan Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ini Pak Apa kabar, Pak? Baik. Dari mana? Dari Ojek ya? Gara-gara putaran ditutup ya. Oke Bapak, ini mungkin sebagian dari pemirsa mungkin ada yang baru bergabung sekarang ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu, dimulai dari wakaf itu apa sih, Pak? Ya, wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang yang ingin memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat. Jadi sebagai contoh misalnya seseorang ingin mewakafkan sebagian hartanya untuk masjid, untuk musola, atau untuk pembangunan ruko. Nah, ini niatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya dari wakaf ini ada perpindahan milik dari seseorang, hak milik pindah kepada hak Allah, hak Tuhan, dan hak masyarakat. Oke. Nah, waktu itu juga kita sempat membahas masalah wakaf ini, dan orang yang dipercayakan untuk mengelola wakaf namanya adalah nazir. Nah, sebetulnya kriteria seseorang itu bisa menjadi seorang nazir itu apa? Apakah bisa ditunjuk sembarangan oleh seorang pemilik wakaf tersebut atau bagaimana, Pak? Iya betul. Jadi nazir itu ada persyaratannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa nazir itu syaratnya adalah pertama dia beragama Islam, yang kedua dia amanah, dapat dipercaya, yang ketiga dia dewasa, dan yang keempat tidak ada halangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan dia mampu dari aspek jasmani dan rohani. Nah, namun masyarakat kita ini kan sering melihat atau melakukan wakaf itu berdasarkan dari aspek kepercayaan. Jadi misalnya dia seorang tokoh ulama atau kiai, tapi belum tentu memiliki kemampuan untuk mengembangkan atau memberdayakan harta itu. Wakaf itu tersebut ya. Jadi kebanyakan saat ini wakaf hanya diperuntukkan hanya untuk lingkungan internal saja mungkin ya, tidak diperuntukkan untuk khalayak umum begitu maksudnya? Enggak, sebenarnya gini, wakaf itu misalnya gini, saya mewakafkan harta saya untuk masjid, untuk musola, untuk ruko. Hasil dari pengelolaan itu, yang ruko ini untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau masjid kan untuk sholat, musola juga demikian. Oke. Gitu. Lalu tadi kan sudah ada syarat-syarat atau kriteria seseorang bisa menjadi nazir. Kemudian siapa yang berhak menentukan bahwa sang nazir adalah si X atau si Y gitu? Apakah yang seperti tadi Irwan bilang si pemilik tanah yang akan diwakafkan itu boleh menunjuk atau harus dengan persetujuan siapa gitu? Ya. Nazir itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada wakif atau orang yang mewakafkan, siapa yang berhak atau siapa yang akan diberikan kepercayaan kepadanya gitu ya. Jadi itulah hak sepenuhnya oleh wakif itu. Cuman wakif itu harus melihat siapa yang pantas, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan. Oke. Nah, sejauh ini bagaimanakah sebetulnya seorang nazir itu bisa membangun kemitraan ekonomis untuk mengelola wakaf itu sendiri? Ya. Sebenarnya kan awalnya perwakafan itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika sejarahnya ini ya, Pak, sejarahnya. Itu bentuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi nyampe di kita Indonesia ada distorsi pemaknaan sehingga orang memaknai hanya kuburan, musola, masjid. Padahal itu untuk kesejahteraan. Maka kita sekarang mencoba bikin paradigma baru soal perwakafan, bagaimana wakaf itu
kembali pada makna awal, yaitu kesejahteraan. Orang nanti bisa mendermakan hartanya, punya tanah yang cukup baik di tempat yang strategis, bisa dibikin pom bensin. Hasil pengelolaan pom bensin bisa untuk biaya pendidikan. Tidak hanya membangun madrasah, bisa saja buat beasiswanya, atau untuk lansia, untuk orang-orang lanjut usia. Dari hasil pengelolaan pom bensin atau ruko yang strategis, hasil sewanya bisa didermakan. Karena mohon maaf, dalam wakaf itu pokoknya harus tetap. Jadi orang menderma itu hanya nazir, itu hanya pengelola sebagai wakil Allah. Karena pada saat orang berwakaf berarti dia melepaskan hak miliknya kembali kepada Allah. Dan orang yang menjadi nazir itu hanya pengelola saja, sebagai orang yang dipercaya saja. Nah, dari hasil pengelolaan ini harus tetap, pokoknya tetap. Lalu hasil pengelolaannya itu sesuai dengan peruntukannya, disebut dengan mauquf alaih itu. Mauquf alaih. Nah, itu yang dibagi-bagikan itu. Ya, pokoknya tidak boleh sampai habis. Pokoknya tidak boleh. Itu dia menjadi salah persepsi bagi sebagian masyarakat ketika misalnya mereka mempunyai sebidang area atau tanah atau harta yang bisa diwakafkan. Mereka tidak mau mengembangkannya secara ekonomis. Mungkin mereka pikir, wah nanti dibikin menjadi sebuah keuntungan dong, nggak lagi buat sosial, nggak lagi buat kepentingan ibadah, begitu Pak Khalid? Bisa saja untuk dibangun masjid atau bisa saja untuk kepentingan masjid. Saya pernah survei di Jemberana, yang minoritas umat Islam di sana. Ada orang mewakafkan masjid, tapi ada mewakafkan sebidang tanah, kebun, dan juga pinggir pantai untuk kepentingan masjid. Jadi bisa untuk dibangun masjid atau kepentingan masjid. Karena masjid sekarang kan harus juga bayar marbot, harus juga bayar listrik kan, atau untuk kegiatan di masjid itu. Nah, kalau kita bisa mewakafkan ini untuk kepentingan, itu bisa saja dikelola secara profesional dan bisnis. Nadirnya pun nanti sesuai dengan potensi ekonomi dari harta wakaf itu. Kalau potensinya properti, nadirnya juga orang yang ahli properti. Kalau ini potensi industri, maka nadirnya juga orang yang ahli di bidang industri. Tetapi memang paradigma kita ini masih banyak di tengah-tengah kita bahwa ketika orang wakaf itu lebih pada ibadah mahdoh, masjid, kuburan, sehingga tidak bernilai ekonomi dan tidak produktif. Dan nadirnya pun rata-rata hasil dari penelitian UIN 89% itu paruh waktu, hanya demi keikhlasan dan ibadah saja, tidak untuk kesejahteraan atau dan untuk kebetulan ekonomi. juga lagi nggak ada kerjaan ya Pak ya? Kira-kira gitu. Biasa lagi nganggur juga gitu ya? Biasanya berumur. Jarang yang muda-muda, wah kerjaan saya ini sebagai nazir gengsi. Tapi kalau besok umpamanya nazir itu mengelola seperti halnya di ambasador. Saya kemarin sempat ke Kuwait, saya sempat ke Qatar. Di sana ada mall, ada pertokoan yang itu dibangun di tanah wakaf, dan ini semuanya wakaf. Ada juga rumah sakit itu yang dari wakaf. Sebagaimana BWI ini sedang membangun di Serang, Banten, rumah sakit wakaf. Nanti bisa saja dari hasil pengelolaan ini untuk peruntukannya. Tapi pada saat pengelolaan, orang miskin sudah bisa disubsidi. Yang mampu bayar, yang nggak mampu bisa tingkat ketidakmampuannya berapa persen. Berarti dia bisa diskon berapa persen. Sehingga pada pelaksanaannya sudah ada penerimaan wakaf. Tapi dari hasil pengelolaan pun bisa saja ini peruntukannya untuk masjid sebagian. Umpamanya untuk perbaikan atau renovasi masjid, atau untuk merawat masjid. Bisa juga untuk pendidikan, bisa ke gedungnya, bisa juga siswanya. Kan kita sekarang butuh spidol, itu juga butuh buku. Dari hasil pengelolaan pun bisa saja untuk kepentingan pendidikan. Dan memang sebetulnya ternyata memang seorang nazir itu nggak mudah loh, ternyata nggak mudah ya jadi nazir. Sebuah skill, membutuhkan sebuah pengetahuan yang memang sesuai dengan bidang apa yang diwakafkannya, begitu ya Pak? Betul, ya. Betul. Kira-kira strategi apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang nazir ini? Ya, kita menentukan. Jadi nazir itu minimal dia harus mempunyai 5 bekal ya. Yang pertama itu adalah bekal konstitusional. Jadi secara perundang-undangan, secara legal, administrasi sudah bisa dipercaya dan bisa ada pegangannya. Di kita sekarang ada Undang-Undang 41 tahun 2004. Tanahnya pun juga sudah daftar ke KUA. Yang kedua harus ada modal knowledge. Dia juga ada pengetahuan. Karena sekarang umumnya seperti di Malaysia, wakaf sudah masuk pada sekuritas, sudah masuk pada saham. Sudah masuk ke area itu ya Pak ya? Iya, kalau di Kuwait sudah masuk namanya wakaf uang. Orang bisa saja melalui kartu kredit secara auto debit. Dia bisa juga otomatis, dia sudah bisa wakaf. Di kita baru wakaf uang melalui sertifikat wakaf, per 1 juta dapat sertifikat. Sehingga uangnya masuk sekuritas, dikelola, hasilnya bisa didermakan. Ini harus kita tahu perkembangan bisnis seperti ini. Yang ketiga tentunya adalah harus mempunyai networking ya. Jadi networking ini penting sekali, karena kita punya produk, nggak punya networking sulit untuk sosialisasi. Yang keempat harus mempunyai modal trust, kepercayaan masyarakat, karena derma dari orang harus dikelola. Yang
kelima tentunya harus punya amanah. Itu yang paling Ya, penting. paling ya. penting Sekali. itu. Iya, iya, Itu iya. jadi ternyata kalau misalnya mau mewakaf pakai kartu kredit juga boleh ya Pak ya? Ya. Bisa kita juga sekarang berarti ya? produk, Juga ya. mohon maaf, Hasanakad dari BNI saya harus sebut, itu sudah mengeluarkan produk orang punya kartu kredit sudah bisa wakaf secara kontinu. Kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia difasilitasi oleh Kementerian Agama. Hanya saja mungkin tidak terlalu banyak yang mendengar, maka kita Iya. perlu sosialisasi seperti sekarang ini. Gitu. Ya mungkin juga kalau nggak tahu, kalau menurut pendapat saya nggak banyak juga atau masih ada masyarakat yang merasa bahwa mereka dipercaya sebagai pengelola wakaf dari sebidang tanah misalnya, tapi mereka sebenarnya nggak sadar bahwa mereka adalah seorang nazir yang memang mempunyai harusnya mempunyai kemampuan seperti yang tadi Bapak bilang, Pak Kholis bilang ya Pak ya, kemampuan bisnis, ekonomis dan lain-lain ya Pak ya. Nah kalau saat ini sendiri Pak Tobib, nazir yang ada sekarang ini apakah sudah bisa mampu mempunyai kemampuan-kemampuan seperti tadi? Jadi gini, Kementerian Agama memiliki tugas untuk membina nadir bersama dengan Badan Wakaf Indonesia dengan Pak Holil ini. Dan salah satu dari pembinaan itu adalah kita memberikan dana stimulasi ya, dana stimulus untuk mengembangkan ya. Beberapa tempat yang sudah dijadikan sebagai percontohan adalah misalnya di Pekalongan, itu kami memberikan bantuan untuk mengembangkan tanah wakaf, dibuat hotel di pinggir jalan, namanya Hotel Syariah, di pinggir jalan di dekat stasiun, dan itu sudah cukup bagus dan cukup menjanjikan. Di Malang ada juga Rumah Sakit Islam Malang, itu juga demikian. Jadi kita bantu membuat pavilion untuk yang VVIP, hasil dari pengelolaan itu dari VVIP itu untuk subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi contohnya adalah kita memberikan bantuan kepada mereka. Yang kedua adalah kita selalu mengadakan orientasi ya, memberikan pengetahuan, wawasan melalui beberapa pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam memanage wakaf itu sendiri. Oke, Ya. Baik Pak Kholis, Pak Tobib, kita tahan dulu. Ini masih banyak sebenarnya strategi kemitraan usaha yang bisa dilakukan oleh para nazir untuk mengembangkan wakaf. Dan pemirsa, kita akan bahas lagi mengenai strategi kemitraan usaha wakaf ini di Coffee Break berikutnya. Ya, pemirsa, kembali lagi di Coffee Break. Kita masih membahas seputar wakaf. Pak, ini kalau misalnya dalam pengelolaan wakaf ini sendiri, itu kan tentunya perlu kemitraan. Ya. Misalnya membuat gedung rumah sakit Ya. atau sekolahan. Ini bagaimana bagi hasilnya atau strateginya apa sih yang harus Ya, dilakukan? karena kan selama ini ada juga mungkin beberapa nazir yang mereka hanya menunggu, misalnya diperuntukkan untuk masjid, mereka hanya mengandalkan sumbangan-sumbangan yang Ya. diberikan, ditaruh Nunggu kotaknya penuh. betul, Nah, kayak atau apa? tong. Pak Kholis bilang tadi taruh tong di tengah jalan untuk orang pada nyumbang gitu ya Pak ya. Itu bagaimana sebagai kemitraan nih usahanya? Jadi pertama gini, dasar atau prinsip dari kemitraan itu adalah hadis Nabi. Ketika Umar bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, aku memiliki tanah yang sangat produktif di Khaybar. Apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi apa? Ihbis as-sulaha wa tasaddaq samrataha. Jadi tahan pokoknya, kelola dan sedekahkan surplusnya. Jadi bukan ditahan kemudian disedekahkan, karena yang mau ditahan apa? Iya, Karena iya. nggak ada pengelolaan gitu. Jadi di sini ada aspek pengelolaan, karena untuk menyedekahkan hasilnya itu adalah butuh upaya untuk mengelolanya gitu. Nah, ada beberapa cara untuk bagaimana kita melakukan kemitraan ya. Pertama adalah kita menjalin kerjasama dengan para investor. Ya. Di beberapa tempat kan ada tanah wakaf yang sangat strategis di pinggir jalan. Banyak investor yang tertarik ingin mengembangkan tanah wakaf itu di pinggir jalan itu, tapi nggak tahu caranya kan begitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus membuka komunikasi dengan para investor itu. Caranya bagaimana? Tadi waktu kita ngobrol, kita harus ada polanya. Polanya itu sistem BOT. Ya, misalnya dibangunkan oleh investor selama berapa tahun, nanti dikelola, setelah itu baru nanti kembali kepada nadirnya pengelolanya itu. Yang kedua, kita juga bisa kerjasama dengan lembaga internasional, misalnya dengan IDB. Beberapa waktu yang lalu IDB juga datang ke sini, Pak Holil ya. Kita ke sini. Bahkan menurut informasi IDB itu baru 5% dari dana yang dipersiapkan untuk pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia yang digunakan oleh
masyarakat Indonesia untuk pemberdayaan wakaf produktif. Baru 5%. Hanya 5% ya? Iya, Pak, baru 5%. Ini kan berarti masih banyak peluang ya, para nadir yang ada di Indonesia itu untuk bisa mengajukan proposal yang bagus atau membuat proyek yang bagus untuk bisa ajak kerjasama dengan mereka. Ini berarti kan cuma baru 5%. Ini sebenarnya kendalanya apa sih Pak Holis sehingga belum sampai semua masyarakat termasuk mereka yang memang adalah nazir untuk mengelola wakaf belum bisa mempunyai kemampuan seperti itu meningkatkan 5% tadi itu gitu loh. Yang pertama sering menjadi kendala tanah wakaf itu dari aspek administrasi. Kunjungan saya tahun 2009 ke IDB itu memang mereka minta yang sudah sertifikat wakaf. Orang kita ini tidak rajin ketika wakaf itu ngurus ke KUA untuk mendapat sertifikat. Ke KUA cuma kawin doang ya Pak? Iya, jadi dia hanya mendaftarkan, wah saya wakafkan, sudah, kepercayaan begitu saja. Seperti saya ke Pak Taubib, tidak didaftarkan, tidak mendapat sertifikat wakaf. Itu kendala pertama. Kendala kedua, proyek dari IDB itu memang minta yang skala besar. Kita mencoba, ini ada di Tanah Abang, ada 2 hektar 1/4. Kita coba bikin umpamanya pertokoan di sana yang mungkin bisa membuka seperti halnya di Blok A atau Blok B, sehingga ada lahan lagi yang bisa dikembangkan. Itu kita mencoba untuk dikerjasamakan dengan IDB. Yang kedua, kita mencoba di Bogor. Ada sebelum nyampe Ciawi itu sebelah kiri ada wakaf sekitar 9 hektar. Nah, kalau kita bisa dibuat rest area, lalu bisa dibuat gedung seperti untuk pertemuan, untuk konferensi, begitu juga dengan hotelnya, dan kita di situ juga bisa menjadi pusat perdagangan, karena kan kita bisa langsung via tol, sehingga tidak lagi menumpuk di tengah kota. Kita sedang upayakan itu. Nah, kita memang minta ke beberapa daerah agar menyiapkan data hal seperti ini untuk kita kerjasamakan. Tetapi yang terpenting sebenarnya, kita bisa memberdayakan diri kita sendiri. Coba kita umpamanya kalau memproduktifkan dari wakaf uang. Kita ini dari 237 juta penduduk kita, itu mayoritas masih muslim. Anggaplah ajaran wakaf itu dari Islam. Kalau per orang saja mau berwakaf umpamanya 100.000 per bulan, yang biasa kita main BB, saya pikir nggak begitu sulit kan. Itu bisa triliunan kita dapat uang kalau mereka mau berwakaf seperti itu. Uang itu yang diwakafkan bisa saja ini memberdayakan tanah wakaf atau harta wakaf, bisa saja masuk pada sekuritas, pada permodalan yang low risk ya, yang risikonya juga kecil, dari hasilnya itu bisa didermakan. Bisa juga kita melihat potensi, seperti halnya kita melihat di daerah Lampung, itu ada air yang bagus, yang bisa menjadi mata air yang bisa kita air minum, kita bisa kelola dan bisa menjadi air bersih atau air minum yang bisa kita supply, sehingga nanti kerjasama nadir dari luar itu harus betul-betul bisa membaca dari visibility study-nya. Jadi dari kita melakukan visibility study, kira-kira potensinya potensi apa ini? Potensi pada bisnis, umpamanya ada air bersih, kita bisa air bersih. Kalau ini umpamanya di tengah kota ini untuk pertokoan, kalau ini umpamanya di tempat yang memang di situ membutuhkan pendidikan atau training bisa dipakai, atau untuk perhotelan, bisa juga rumah sakit. Yang sekarang bisnis tidak pernah rugi, rumah sakit, karena kita juga sakit terus kan. Tapi sekarang gini ya Pak Holis ya, kalau tadi Pak Taubib bilang bahwa seorang nazir itu bisa melakukan kemitraan usaha dengan investor. Nah, bagaimana cara seorang nazir melakukan negosiasi dengan investor ini gitu? Apakah dengan pendekatan yang memang lebih kepada sifatnya ibadah, atau bisa diberikan gambaran atau perspektif yang ini bisa memberikan keuntungan juga untuk para investor, atau bagaimana itu? Tentu begini Mas, untuk menawarkan kepada investor itu yang harus dipahami oleh nadir adalah bahwa harta wakaf itu tidak boleh berkurang, apalagi pokoknya hilang. Ini ya? Pokoknya ini prinsipnya nggak boleh. Ibaratnya modalnya nih Pak. Iya, nggak boleh itu. Asetnya. Iya. Yang kedua, dia juga harus memiliki visi dulu. Dia membuat apa gitu ya. Jadi itu. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah nadir itu dia mampu untuk memberikan jaminan kepada investor bagaimana hasil-hasilnya itu bisa untuk masyarakat lah gitu ya, sehingga lebih banyak manfaatnya. Jadi begitu ya. Saya pikir bisa melihat dari tadi kriteria dari nadir itu harus punya networking ya. Dia harus mempunyai jaringan-jaringan. Nah, di situ kita bisa kerjasama, karena di dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, seorang pengelola itu berhak untuk mendapat hasil pengelolaan 10% maksimal. Dan itu dari hasil. Pada saat pengelolaan pun juga bisa dilakukan, ini kerjasama upamanya dari hasil bersih itu berapa persen untuk mitra kita, berapa persen yang kembali pada wakaf. Tadi disampaikan oleh Pak Taubib, umpamanya BOT. Dalam jangka 25 tahun atau 30 tahun ini dibangun rumah sakit. Tetapi tiap tahun
Umpamanya dari pihak nazir, dari pihak wakaf itu mendapat 15% umpamanya. Tetapi pada jangka 25 tahun seluruh bangunan yang dibangun oleh pihak investor atau pihak mitra kita itu sudah menjadi harta wakaf. Maka otomatis di samping berbisnis secara profesional, dia berhak untuk menerima imbalan yang sesuai dengan kerjanya. Yang kedua, orang yang sedang berbisnis pun juga tidak lepas dari nilai-nilai keagamaan. Bagian dari investasi akhirat lah selain Tetap investasi ada dunia profesionalisme di sini, bukan cuma sekedar untuk ibadah ya. Tidak, jadi profesional itu tidak melepaskan dari ibadah. Pada saat kita juga bekerja baik, di dalam Islam pun dapat pahala akhirat. Tetapi di sini juga dalam wakaf itu menggabungkan antara dunia dan akhirat lah. Ketika orang berderma untuk akhirat, pada saat itu juga dunianya harus sejahtera, karena di sini ada hitungan-hitungan profesional itu. Ini kalau bicara soal kesejahteraan, seorang nazir yang menjadi salah satu kebutuhan ya itu ya, itu kan juga berarti butuh upaya yang bulanannya juga harus dapat karena dia harus hidup sejahtera. Nah, bagaimana manajemen profesional tentunya kita bekerja sesuai target. Dia bisa ditarget dalam setahun tuh berapa dia harus mendapatkan hasil laba. Lalu dia bisa dilihat dari pendapatan itu tahun berikutnya dia dapat honor berapa. Kalau sesuai target dia bisa diperpanjang, kalau tidak bisa dibuka secara luas siapa yang akan menjadi manajer, siapa akan menjadi nazir. Dan itu bisa bikin perjanjian dengan sang wakif ya? Iya, itu bisa dengan nazir karena wakif sudah menyerahkan dan itu bisa kerjasama bagaimana pengembangan berikutnya. Ketika bicara produktif, saya pikir manajemen modern yang bisa bicara di sini. Ibadah itu include di dalamnya, ada nilai-nilai spiritual otomatis karena wakaf memang berangkat dari spiritualitas itu. Intinya strategi yang dilakukan oleh nazir ini menyeimbangkan antara dunia dan akhirat di situ. Biasanya orang sekarang itu kalau punya uang itu biasanya agak ke masjid. Kalau nggak punya uang baru ke masjid. Nah di wakaf ini mencoba orang yang punya uang pun juga ibadahnya rajin. Nah orang yang rajin ibadah uangnya juga banyak. Jadi tidak ada disparitas antara keduanya. Oke, mungkin terakhir kalau misalnya ingin mendapatkan informasi bagaimanakah bisa menjadi nazir yang bisa mempunyai strategis kemitraan usaha yang baik, kira-kira bisa menghubungi kemana Pak? Mungkin langsung ke Kementerian Agama ya, datang ke bisa juga ke Badan Wakaf Indonesia. Bisa juga ke Badan Wakaf Indonesia atau bisa minta informasi ke KUA yang terdekat mungkin bisa juga ya. Itu yang paling penting kan karena harus mendaftarkan dulu kan ke KUA kan itu. Betul, itu yang paling penting. Sosialisasikan nih yang harus didaftarkan. Kalau wakaf tanah ke KUA, kalau wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah. Lebih baik datang ke Kementerian Keagamaan atau ke Badan Wakaf Indonesia. Ya sudah, nanti kita berdoa ke KUA aja langsung. Daftarin tanahnya. Jangan seuzon dulu dong. Oke, baiklah Pak. Tapi Pak Faris, terima kasih sekali informasinya, dan pemirsa kita akan kembali di Coffee Break berikutnya dengan informasi yang lebih menarik lagi. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh